penelitian dari mata kuliah saya. Pertanyaan saya agak mirip nanti dengan apa nih? Sebelumnya saya ingin bertanya, mungkin apa yang membuat di sini terinspirasi untuk mengadakan kegiatan Selat Asal ini? Sebenarnya tidak jauh beda ya dengan yang jadi ujian itu kan istilahnya doa ada kalanya yang biasa diistiqomahkan setiap waktu sampai atau setiap habis sholat itu kan macam-macam, cuman tujuannya sama. Jadi tujuannya daripada doa itu memang untuk membentengi ya, membentengi pesantren, membentengi pimpinan sendiri, sama lah seperti itu. Memang doa itu memang harus dipanjatkan setiap saat sebenarnya. Setiap saat memang harus dipanjatkan doa. Cuman memang ada kalanya yang mengijazahi itu ada yang setiap habis subuh, ada yang habis sholat asar, atau mungkin ada yang tengah malam ya Bro. Itu macam-macam tergantung orang yang mengijazahi. Jadi kalau kita manut ya mungkin lebih mujarab gitu loh daripada zikir-zikir seperti itu. Kalau misalkan kita punya amalan, kemudian amalan itu sesuai, kita amalkan sesuai dengan yang diijazahkan oleh yang mengijazah, itu biasanya lebih cepat apa ya, lebih cepat terkabul, lebih cepat apa ya, khasiatnya itu lebih nampak. Mungkin seperti itu, mungkin ada tambahan dari Pak. Sebenarnya kalau doa itu dari bahasa kata dari sholat sendiri, sholat itu secara bahasa bukan sholat itu kan secara bahasa. Jadi kalau secara istilah suatu perbuatan tapi secara bahasa tapi memang Allah itu memerintahkan pada semua makhluk, dan itu setiap saat setiap waktu dengan doa apapun. Banyak kan di dalam ayat ini pas tadi berdoalah dengan asmaul husna atau apa yang mahal, penting tapi sudah jelas disarankan diperintahkan itu sehingga ulama itu mengatakan doa itu sendiri adalah nilai ibadah. Doa sendiri nilai sudah ada nilai ibadahnya. Doa sendiri tidak hanya nanti dikabulkan doa kita yang dijawab, tapi doanya sendiri entah itu dikabulkan sekarang atau besok itu sudah ada nilai ibadah. Makanya kalau di pesantren dari satu hati atau berbagai asar ini bersatu mujis beliau yang menjazakannya. Mungkin sana dari guru-gurunya yang seperti ini dalam penempatan waktu ya, yang tidak beda dengan sholat lah, tidak beda dengan sholat. Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa sholat isya 4 rakaat? Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kita apakah perlu mengkaji itu kan mustahil biasanya, itu kan sudah kita pelajari. Tapi di 5 waktu kita kan memang diperintahkan untuk
orang lain selain santri gitu masyarakat pondok. Kalau untuk bacaan ini sementara ya yang sementara ini ya yang di pesantren itu emang nggak tahu yang di luaran kita juga tidak tahu, cuman yang pasti ya anak-anak pesantren khususnya dibuat sebuah kegiatan kita ya mungkin di luar sana mungkin pengalaman ada aja kita kan tidak menutup kemungkinan yang di pesantren itu anak-anak pesantren memang dikhususkan membaca. Nambah sedikit. Mungkin mengapa kok lingkupnya kok tidak santri? Kembali lagi kepada mujis, orang yang mengijazahkan itu. Jadi kalau milik Allah seperti itu, andaikan orang itu mujisnya yang mujis itu tidak mengijazahkan kepada secara umum, otomatis Allah itu akan diamalkan oleh secara pribadi atau membutuhkan. Jadi mungkin orang lain yang tidak pernah ada ijazah itu kan tidak biasanya kecuali kalau memang sudah diijazahkan secara biasanya secara kiai ulama atau ceramah umum ataupun diijazahkan itu umum sih. Tapi kalau yang seperti ini mungkin beliau sesuatu dulu dapatnya itu sudah secara pribadi mungkin hanya untuk mengisi di lembaga. Sehingga kalau ditanyakan mungkin ada yang dari luar atau memang kayaknya kalau di sini hanya santri dan orang-orang di pesantren. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara pondok pesantren istiqomah menjaga dan melestarikan tradisi pujian ini di tengah perkembangan zaman dan kebutuhan global. Ya. Jadi pujian-pujian seperti itu ya itu kan sifatnya seperti nadom ya. Seperti nadoman, seperti syair ya, seperti syair itu kan di zaman sekarang ini kan orang-orang senang nyanyi ya, senang bernyanyi mungkin untuk mengimbangi perkembangan zaman seperti ini ya mungkin diadakan seperti doa itu sifatnya seperti nadoman yang ada seperti syair-syair jadi bisa dibaca dengan lagu apapun menyesuaikan mereka yang suka gitu kan. Jadi misalkan dengan lagu apa anaknya itu suka membacanya seperti apa itu kan apa ya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hanya kan itu kan modelnya kan modelnya jadi bisa dibaca dengan caranya mereka melakukan seperti apa. Terserah apa mengikuti lah. Yang penting kalian senang dan istiqomah membaca itu gitu. Kayak burda itu kan burda, kemudian yang lainnya yang sifatnya seperti nadom-nadoman itu seperti maulid hibah itu kan sebenarnya kan itu kan syair kan ya. Ada seperti nadom jadi bisa melafalkannya dengan lagu apapun yang sesuai dengan itu dengan nadomannya itu. Kalau di pesantren namanya itu ada ilmu arut gitu. Itu itu menyesuaikan bacaannya bareng ya, namanya ilmu arut untuk menyesuaikan bacaan itu dengan lagu sesuai not-notnya itu bisa sesuai, itu namanya ilmu arut. Mungkin para
anak-anak ketika masuk memang ditekankan sehingga untuk menyamankan anak-anak tetap bisa mengikuti aurat itu seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, dia bagaimana bisa mengimbangkan dengan zaman sekarang. Tapi kalau kita pesantren itu memang modelnya dari manapun, ketika di situ ada aurat yang telah dilaksanakan, maka itu dipertahankan selama itu masih ada santri harus lebih, sehingga kalau bagaimana cara mempertahankan dengan keadaan yang itu zaman sudah macam-macam. Kalau di pesantren insya Allah berjalan lain dengan pendidikan normal yang lain, karena kalau pesantren itu sifatnya adalah milik apa ya, bahasanya itu sistemnya sistem bukan tergantung dengan pemerintah, sehingga apa yang akan dilakukan oleh satu pesantren itu, ikon apa yang akan dijalankan di terserah pesantren itu tergantung dengan terkait dengan pendidikan yang lain. Jadi insya Allah ada pesantren dan satu untuk undang-undang aturan dan menjadi tradisi. Insya Allah akan terjaga dan terus sehingga tidak akan berubah keadaan walaupun toh mungkin keadaan di luar macam-macam itu kalau di luar pesantren konsisten dengan aurat yang jelas. Pemerintahnya ini ya bawahnya ikut begitu gitu. Kalau di pesantren kan enggak, kan memang apa ya, mengikuti dawuh guru. Sama ya seperti itu yang dilaksanakan. Itu di pesantren. Beda lagi kalau di sekolah-sekolah normal. Kalau untuk pembacaannya, cara bacanya bisa sih mengikuti tren masa sekarang. Kalau masalah cara bacanya bisa, ada masalah. Trennya sekarang apa? Bisa mengikuti. Cuman tidak keluar dari koridor-koridor yang sudah ditentukan oleh tidak keluar dari yang dikeluarkan oleh musisi. Kalau masalah segi bacaannya, lagu-lagu mengikuti tren sekarang boleh-boleh saja. Seperti itu. Mungkin sekian untuk wawancara pada hari ini. Terima kasih kepada Ustaz sudah memberikan waktunya sebanyak. Sekian wawancara hari ini. Saya tutup membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu santri dari Pondok Pesantren Istiqomah, yang mana berada tepat di depan saya. Sebelum memulai wawancara hari ini, mungkin dari Mas santrinya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai santri ya. Sebelumnya nama saya yaitu Fikri Alamsyah. Kebetulan saya di pondok itu sekarang sudah memasuki tahun ke-9. Ya alhamdulillah sudah terasa ya sejauh itu, dan semoga kedepannya masih tetap bisa berada di lingkungan pondok. Saya masuk pondok di tahun 2015 dan sekarang tahun 2024, ya baru 9 tahun jalan. Di sini saya juga diamanahi
menjadi salah satu anggota kepengurusan dari Pondok Pesantren Istiqomah. Dan insya Allah pada kesempatan ini saya juga diamanahi oleh Kiai untuk menjawab atau menerima tamu yang ingin meneliti ujian yang ada di Pondok Pesantren Istiqomah. Ini saja. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam sesi pertanyaan dan jawab. Saya akan memberikan pertanyaan yang pertama. Apa pendapat Mas sendiri terkait pembacaan ujian Ba'da Asar ini? Kalau dari sudut pandang santri termasuk saya yakin semua sama ya. Kalau dari sudut pandang santri itu kami ya sebagai santri yang hanya mengikuti apa yang menjadi kegiatan kewajiban yang ada di pondok pesantren. Nah, memang dari dulu, dari awal saya mondok, penerapan ujian Ba'da Asar ini sudah ada. Jadinya kami yang pada awalnya sebagai santri baru ya mengikuti apa saja yang menjadi kegiatan. Ya termasuk hingga saat ini juga kalau ada santri baru ya kita semua secara kompak setelah sholat asar itu pasti membacakan ujian tersebut. Nah itu juga perintah dari ustadz-ustadz, dari kiai, dan kami sebagai santri ya dengan harapan mendapat barokah dan manfaat ilmu dari ustadz-ustadz kami dan kiai terutama, maka kami ya mengikuti karena kami menganggap ujian Ba'da Asar tersebut menjadi salah satu kegiatan atau aurat yang ada di pondok pesantren Istiqomah. Selanjutnya, apa memberikan dampak kepada santri-santri di pondok ini terkait pembacaan ujian Ba'da Asar ini? Mungkin dampak baiknya, ada pula dampak buruknya, bisa disebutkan semuanya. Kalau dari dampak, menurut saya pribadi, setelah 9 tahun ya, 9 tahun lamanya berada di pondok ini, kalau dampak positif mungkin belum terlihat ataupun dampak negatif. Bahkan dampak negatif itu saya yakin bahwa itu tidak ada, karena dalam ujian, apalagi dalam ujian tersebut kita itu bersolawat kepada Nabi kita, maka saya dengan yakin mengatakan untuk dampak negatifnya tidak ada. Untuk dampak positif, saya bisa mengambil contoh dari para alumni ya. Alumni itu ada yang di rumahnya sampai menerapkan ujian ini dan juga ada yang tidak. Nah dari itu saya dapat perbedaan ya. Kalau yang alumni yang menerapkan ujian tersebut hingga saat ini di rumahnya meskipun sudah alumni, terjadi perbedaan. Mungkin dari segi ekonomi atau dari segi di masyarakatnya, itu saya melihat lebih baik daripada yang tidak menerapkan. Bukan hanya ujian Ba'da Asar ini, melainkan segala rutinitas yang ada di pondok jika kita terapkan, maka saya melihat dari alumni-alumni tersebut memiliki dampak yang positif, baik itu dari segi kekeluargaan, kemasyarakatan, semua dapat positif.
mereka diterapkan. Sementara yang saya rasakan di pondok bersama santri-santri, teman-teman juga, kami memang secara pribadi belum merasakan dampak. Ya seperti yang mungkin dampak positifnya, kita sebelum kan pada asar itu kita baca pujian tersebut, setelah itu kita mengaji. Nah mungkin rasa mengaji yang semangat gitu bisa menjadi dampak ya, karena kesemangatan tuh kadang muncul kadang hilang juga. Nah maka dari itu dampak positif yang bisa saya rasakan untuk saat ini ya mungkin di sana, kesemangatan dalam mengikuti kegiatan, karena dalam pujian tersebut kan terdapat pujian-pujian yang memuji Nabi kita. Mungkin barokah sholawat tersebut, barokah pujian tersebut, santri-santri di sini menjadi tetap semangat dalam belajar meskipun tidak secara keseluruhan. Namanya pesantren, ada santri yang begini, ada santri yang begitu, tapi dalam kekeluargaan itu juga kami alhamdulillah merasakan hal-hal yang baik. Mungkin itu dampak yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya sebagai pertanyaan penutup pada wawancara ini, apa harapan Mas sebagai perwakilan santri-santri di pondok ini terkait penerapan pujian ba'da asar? Kalau dari harapan, saya rasa semua sama, karena kita dalam menempuh ilmu, apalagi ilmu agama, jadi harapan keluarga, kami yakin bahwa harapan kita itu semua sama, yaitu kebarokahan dan kemanfaatan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, karena ini menjadi salah satu rutinitas atau kegiatan inti dari pondok di sini, kami yakin dengan menerapkan kegiatan yang ada di pondok termasuk pujian ba'da asar ini, kami akan bisa kemungkinan besar untuk berharap bahwa kita bisa mendapatkan barokah dan manfaat ini. Karena dari kami sebagai santri, kami tahu bahwa kami itu yang mungkin ada yang lebih pintar, ada yang lebih muda, tapi kami selalu ingat bahwa Yai itu berkata, yang penting itu barokahnya. Kalau kepintaran itu semua beda, ada takaran masing-masing. Kalau semua barokah itu yang paling baik. Dari sana Yai pun berkata, janganlah mencari kepintaran, tapi jalanilah apa saja yang sudah menjadi kewajiban yang ada di pondok ini. Di sana kami berharap sebagai santri yang menuntut ilmu, dengan mengikuti dawuh atau perkataan pesan-pesan dari Yai, Ustaz, kami sangat mengharapkan barokah dan manfaat ilmunya. Dan kami juga berharap melihat dari alumni yang sudah lebih dulu, kami berharap bisa menerapkan kebiasaan yang ada di pondok seperti yang alumni terapkan di rumahnya, meskipun sudah berkeluarga, sudah tidak berada di pondok, tapi berusaha untuk mengistiqomahkan apa-apa yang menjadi kegiatan di pondok. Antara lainnya ya pujian pada asar ini. Mungkin itu yang menjadi harapan bagi santri
santri-santri sini. Sekian wawancara hari ini. Terima kasih banyak atas penjelasan dan ilmu yang telah dibagikan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan memberi wawasan bagi kami serta bisa melancarkan penelitian saya yang mana terkait dengan ujian di Pondok Pesantren Istiqomah. Semoga Pondok Pesantren Istiqomah selalu diberkahi dan terus menjadi tempat yang memberikan manfaat bagi umat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sirul anbiya wal mursalin al-muri khasman awala wal anbiya wal mursalin al-muri khasman awala ya rabbi nawwir qalbana bil nuri qur'ani jala wa talana min sila wa qiraatin turatala wa talana bin sila warzuqni fahmil anbiya lana wa ayyamatala sabisi imanana dunya wa ukhran kamila sabisi imanana dunya wa ukhran kamila aman 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 fi Indonesia aman amin 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 ya mujibas sa'ilin amin 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 ya rabbi rabbal alamin. Allah